sehingga kami baru diterima di jam 16.30. Konsultasi dengan pimpinan di Direktorat Tindak Pidana Umum, dalam hal ini Kanit 4 pada Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum, Bapak Kompol Dr. Sukardi SH. Ya, beliau adalah Kanit 4 dan timnya sesuai dengan mekanisme di Mabes Polri, Bareskrim. Setiap laporan kita harus konsultasi dulu. Setelah kita menjelaskan semua peristiwa, baik yang dialami oleh Pak Kusnadi maupun yang dialami oleh Pak Hasto Kristianto terkait dengan peristiwa tanggal 10 Juni kemarin, ada kesepahaman antara pihak kami sebagai pelapor dengan pihak Bareskrim Polri yang kami konsultasi tadi, yaitu timnya Pak Sukardi, bahwa terkait dengan pelanggaran prosedur yang kita sampaikan tadi, bahwa penyitaan, penggeledahan, bahkan diinterogasi selama 3 jam, itu menurut kami dilakukan oleh penyidik Rosa di KPK, menyimpang dari prosedur KUHP dan prosedur undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka disarankan oleh Pak Kanit tadi ditempuh pra peradilan terlebih dahulu, ya, untuk menguji kebenaran apakah betul atau apakah benar dan terbukti bahwa proses penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan badan dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik Rosa, Purbo, Dekti dan kawan-kawan di KPK itu menyalahi prosedur atau tidak. Nanti kalau putusan pra peradilan menyatakan bahwa proses penggeledahan, penyitaan, interogasi yang dilakukan terhadap Pak Kusnadi dan juga barang-barang milik Pak Hasto itu melanggar prosedur KUHP dan melanggar prosedur undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, baru diproses sesuai dengan keinginan pelapor, yaitu bahwa dia merasa terjadi perampasan kemerdekaan dan perampasan barang milik pribadinya. Mengapa demikian? Karena ada ketentuan pasal 50 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan undang-undang tidak dapat dipidana. Ya. Jadi penyidik melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan, ya, bahkan pemeriksaan, penginterogasian itu di dalam surat berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan disebutkan ada sprindik. Sprindik itu memang diatur di dalam di KUHP, ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur. Ya, tugas penyidikan diatur di dalam KUHP, artinya penyidik melaksanakan undang-undang. Tetapi dalam melaksanakan undang-undang itu penyidik bisa saja salah, bisa saja melanggar prosedur, seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh Kusnadi dan Pak Hasto Kristianto. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami menilai itu terjadi pelanggaran prosedur. Tetapi pelanggaran ini harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme pra peradilan yang sekarang ini juga sedang disiapkan. Ya, kira-kira dalam 1-2 hari ini akan didaftar. Antara pihak kami dengan pihak Bareskrim juga ada kesepahaman bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK Rosa dan kawan-kawan ini merusak marwah penyidik Polri dan merusak marwah penyidik KPK. Sehingga seperti yang kami katakan tadi, model-model penyidikan seperti ini yang terjadi di KPK ini harus dievaluasi. Karena harus dievaluasi, maka dalam evaluasi nanti penyidik Rosa ini harus ditarik kembali ke Mabes Polri atau dipecat. Karena tindakannya ini, ya, sebagaimana dijelaskan dan sudah disampaikan di atas tadi, bahwa dia menyatakan ada surat perintah penggeledahan, dia menyatakan ada surat perintah penyitaan, dia menyatakan ada izin penyitaan dari Dewas, tapi tidak pernah diperlihatkan. Dia menyatakan tetapi tidak memperlihatkan. Kami anggap itu tidak ada semua. Karena itu
akan diajukan pra peradilan, dan mengenai laporan polisi itu disiapkan nanti setelah putusan pra peradilan bisa disampaikan di sini. Hal yang menggembirakan tadi antara pihak Barreskrim Polri dengan kita ada kesepahaman bahwa ini melanggar prosedur, ini merusak citra penyidik Polri, baik yang di Mabes Polri maupun yang ada di KPK, karena penyidik di sana adalah penyidik KPK dari Polri. Nah, terkesan apa yang dilakukan oleh penyidik Rosa ini terkesan seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan lain untuk target terhadap Pak Hasto dan Kusnadi. Ada terkesan begitu. Kenapa dilakukan secara menyimpang dan secara terang-terangan? Ya, tanpa memperhatikan bahwa di belakang dia itu ada lembaga, ada marwah KPK dengan independensinya yang harus dijaga. Mahkota KPK itu kan independensinya. Tapi kenapa bekerjanya serampangan? Nah, pekerjaan yang serampangan ini akan kita uji di pra peradilan, dan setelah itu putusannya seperti apa, datang lagi ke sini untuk membuat laporan pidana. Kalau pada akhirnya pra peradilan ditolak, kan bisa tidak diterima ini laporan nantinya. Ya, tentu. Ya, di dalam pasal 63 Undang-Undang KPK, setiap orang ya yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan persidangan tindak pidana korupsi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, rehabilitasi, dan lain-lain. Jadi Pak Kusnadi dan Pak Hasto masih ada jalan lain setelah pra peradilan antara putusannya kabul atau tidak, bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau peradilan umum. Masih ada pintu. Jadi pada intinya polisi menolak laporan gitu ya Pak? Tidak menolak, tetapi secara safety-nya daripada kita lapor sekarang, kemudian ada pra peradilan, mereka akan menunggu pra peradilan. Ya, jadi lebih baik kita tempuh pra peradilan yang prosesnya juga hanya 1 minggu. Setelah itu baru kita bawa ke sini. Barreskrim lagi berarti nggak boleh ya? Pasti ke Barreskrim lagi. Ya, Barreskrim lah lebih dekat. Pak, bisa juga ada pihak lain yang bisa menggerakkan dari penyidik lobby ini, apakah dari tim kuasa hukum ini siapa ya dari pihak lain? Ya, pihak lain ini tentu banyak, cuman kan kita nggak bisa mengidentifikasi. Tapi dari cara, ya, keberanian melakukan manuver-manuver yang terlalu berani, ya. Karena dia berhadapan dengan institusi. Bagaimanapun Pak Hasto dan ini kan dari institusi yang namanya PDI Perjuangan, partai besar. Partai juga yang ikut memperjuangkan melahirkan KPK dan berbagai macam produk tentang reformasi. Jadi kalau ini terjadi dan terjadi di ujung, ya, kasus ini sudah 4 tahun, tapi baru sekarang kenapa Pak Hasto dipanggil? Karena itu kita minta, ya, apa yang hal buruk yang terjadi di KPK, Kapolri harus bertanggung jawab. Evaluasi. Ya. Setiap penyidik yang merusak marwah KPK maupun marwah Polri, penyidik itu harus dievaluasi. Karena kita khawatir jangan sampai besok lusa terjadi perpecahan di internal Polri, baik yang tidak suka dengan apa yang terjadi dilakukan oleh penyidik ini, sehingga terjadi terbelah dua di dalam internal KPK yang pernah terjadi seperti beberapa tahun yang lalu. Bisa terjadi ke depan dalam kasus ini. Pak, tadi mau memastikan aja lagi tanggal pastinya mengajukan gugatan pra peradilan itu kira-kira kapan ya Pak? Tanggal pastinya gitu kira-kira. Ya, sekarang tanggal berapa? 13. Tanggal 13. Senin libur. Ya, setelah Lebaran Haji. Oh, setelah Lebaran Haji. Ya, ini udah. Hari ini kan Pak Kusnadi dipanggil KPK. Apakah Bapak bisa menilai kalau itu sebagai upaya KPK menekan Pak Kusnadi agar tidak kemana-mana, tidak melapor ke Dewas, tidak? Pertama bisa saja menekan karena lanjutan dari intimidasi yang terjadi pada tanggal 10. Yang kedua, panggilan disampaikan secara tidak patut karena hari ini untuk diperiksa, panggilannya baru disampaikan dan dibuat kemarin. Itu berarti ada faktor kesengajaan. Sebagai lembaga yang menempatkan penyidik pilihan semua, kemudian terjadi hal seperti ini sebetulnya tidak masuk di akal. Jadi KPK ini seperti sedang terbelenggu nalar.
ya, nalarnya tidak jalan sehingga melakukan langkah-langkah yang serampangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik. Jadi di sana itu terjadi terbelenggu nalar sehingga oknum-oknum penyidik ini melakukan kekeliruan dalam mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Pak, itu kan pasti kan kedepannya bakal ada panggilan lagi ke Pak Kusnadi oleh KPK. Oh tidak apa-apa, dia panggil lagi secara patut kita datang. Itu bakal datang Pasti ya, Pak? datang ya, Pak? Pasti datang, kecuali dia sakit. Kecuali dia sakit. Karena orang yang tidak datang memenuhi panggilan yang berwajib dan dibolehkan untuk tidak datang itu alasan sakit, alasan sedang menjalankan tugas negara, dan juga alasan sedang menjalankan ibadah agama. 3 alasan ini menghalalkan orang yang dipanggil yang berwajib untuk tidak datang.